mengucapkan satu kehormatan bagi saya untuk hari ini boleh diberi kesempatan untuk bisa membagikan pengalaman atau praktek baik yang sudah kami lakukan di desa Tapempa terkait dengan bagaimana upaya untuk mewujudkan desa menjadi desa inklusif. Baik, saya Tommy Sibone. Saya kepala desa Tapempa yang terpilih di tahun 2019. Jadi ini baru sudah jalan tahun keempat ya. Hari ini tahun keempat menjabat sebagai kepala desa Tapempa. Baik, sebelum saya menyampaikan praktek-praktek baik yang kami lakukan di desa, saya yakin bahwa apa yang nanti saya sampaikan ini sebenarnya sudah dilakukan hampir desa-desa yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Tetapi mungkin belum bisa ada di bahwa praktek itu adalah praktek menuju desa inklusif. Baik, sebelum saya sharing praktek baik yang kami lakukan, saya perlu perkenalkan sedikit tunjukkan profil desa Tapempa seperti apa. Ya, jadi bisa lanjut saja. Desa Tapempa ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Insana di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami berada di wilayah perbatasan. Luas wilayah desa Tapempa itu 25 km persegi. Dengan penyebaran penduduknya itu ada 307 kakak dengan jumlah jiwa 1.187 jiwa. Rinciannya laki-laki 579 dan perempuan 608 jiwa. Jumlah penduduk yang tersebar di 3 dusun kegiatan. Nah, langkah pertama yang kami lakukan di desa itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan tadi visi yang pertama tentang kualitas manusia. Maka di desa itu tahun pertama itu saya membuat pelatihan dengan menggunakan dana desa yang ada. Kita membuat pelatihan peningkatan kapasitas untuk kelompok atau komponen kelembagaan yang ada di desa yang bisa membantu kita untuk bisa menggerakkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pembangunan desa. Jadi pelatihan pertama itu untuk perangkat desa itu kita buat, lalu pelatihan untuk BPD, lanjut LPMD desa, lalu pelatihan untuk PKK desa, dan semua kelembagaan kader desa. Pelatihan untuk guru teknik PAUD untuk kemudian bisa memfasilitasi kelompok anak-anak. Lalu pelatihan untuk kader posyandu, kader lansia, dan KPR. Jadi itu di tahun pertama kita mulai adalah peningkatan kapasitas. Karena ketika kualitas manusianya itu kita perdayakan, maka sudah bisa membantu kita di dalam perencanaan pembangunan di desa. Baik, setelah kita melakukan pelatihan sebagai replikasi itu di hari posyandu, itu namanya geser dulu. Itu gerakan 1000 setiap hari untuk anak sukses. Jadi ini kita bermitra dengan lembaga, dengan Bank NTT, di mana di setiap hari posyandu itu petugas bank itu datang di hari posyandu membawa buku-buku anak-anak yang tadi, anak-anak yang terlibat dalam posyandu itu mereka menabung. Jadi dengan sisihkan 1000 setiap hari, jadi minimal kalau di dalam buku rekening itu biasanya setiap bulan itu minimalnya 20.000. Nah, kalau misalkan setiap hari dengan 1000, misalkan orang tuanya mengisikan uang belanjanya ya 1.000 rupiah, berarti dalam satu bulan itu 30.000. Jadi minimal dia menabung dalam setiap bulan itu di hari posyandu 30.000. Itu minimal. Ya, kalau ada yang di atas pasti jauh lebih tinggi. Jadi itu petugas bank datang dengan membawa bukunya masing-masing.
Jadi orang tua tidak diperkenankan untuk terima bukunya, bawa pulang. Jadi mereka hanya bawa uang tabungannya itu, nanti petugas bank ambil data, kemudian bawa pulang bukunya. Nanti setelah tamat PAUD atau tamat dari posyandu, baru diambil si mereka. Kalau dilanjutkan tetap dipersilakan untuk lanjut. Nah, keberpihakan kita pemerintah desa adalah memberi apresiasi kepada anak-anak yang punya tabungannya yang besar. Ya, jadi misalkan dalam 1 tahun itu ada yang tabungannya besar, kita memberikan apresiasi dengan menggunakan dana desa. Bisa. Dan juga ADD. Jadi ini waktu kita memberikan apresiasi camat dengan kepala desa saya sendiri, kita menyerahkan untuk 2 anak yang punya tabungannya besar. Jadi dalam bentuk penyerahan itu dalam bentuk tabungan juga. Yaitu untuk kelompok anak-anak. Lalu di kegiatan lain untuk anak-anak kita juga membentuk kelompok komunitas belajar bahasa Inggris. Jadi itu yang jadi tutornya atau pengajarnya itu salah satunya kader desa inklusif. Jadi ini setiap hari Rabu mereka ada les privat, 2 guru yang kita danai dari dana desa untuk membantu anak-anak SD untuk boleh mengikuti les privat bahasa Inggris. Ini sudah jalan sudah hampir 1 tahun lebih. Ya, tadi sebenarnya ada satu gambar yang terlewatkan. Jadi di setiap tahunnya itu untuk anak-anak itu kita juga membuat semacam perlombaan selama era kepemimpinan saya tahun itu gerakan cinta literasi tadi terlewatkan. Jadi itu untuk anak-anak PAUD. Jadi anak-anak PAUD kita membuatkan perlombaan antar anak itu lomba menggambar, mewarnai dan kemudian ada family literasi. Jadi itu ada perlombaan yang kemudian kita beri apresiasi dari pemerintah desa untuk anak-anak PAUD. Baik, kita lanjut tadi komunitas belajar bahasa Inggris, lalu kita ada apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi tingkat SD yang ada prestasi di sekolah, kita kasih apresiasi berupa tabungan juga. Nah, kelompok lain yang juga kita kita punya keberpihakan atau perhatian itu adalah kelompok remaja. Remaja itu dari remaja SMP sampai dengan mahasiswa itu kita di sana mereka punya kelompok, memberikan nama kelompoknya itu The Next Generation of Tapepa. Nah, kelompok ini kegiatannya itu biasanya di setiap tahun itu dalam proses pelatihan itu ada pantomim, mereka pentas, ada drama, mereka lakukan, ada tarian, lalu ada juga pelatihan musik biola. Nah, itu komunitas itu namanya The Next Generation of Tapepa. Itu jalan sudah sejak saya terpilih itu kita mulai berproses untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kebetulan saya juga ada hobi di bagian sini, jadi menggerakkan seluruh anak muda untuk bisa berpartisipasi dalam itu. Lalu komunitas lain yang juga kita di desa itu ada itu sejak tahun 2021 ketika tahun 2020 sebenarnya program Next Inklusif ini sebenarnya sudah harus dijalankan, tetapi tadi terbentur dengan banyak hal, akhirnya dia baru berjalan tahun kemarin. Dan ketika mandek proses perjalanan itu saya sudah mulai. Jadi setelah kami waktu ikut pelatihan 1 kali dibuat di TTU, saya langsung action dengan menggunakan dana desa. Jadi kita membantu komunitas difabel. Itu namanya confident. Confident ini sebenarnya pengakuan diri, tapi kami namakan confident ini sebagai singkatannya komunitas difabel di Tapepa. Jadi ini mereka punya, kita ruangnya ada kita sediakan, ada kepengurusannya yang dengan divisi-divisinya masing-masing. Itu kegiatan mereka itu yang sementara berjalan itu adalah ini kegiatan mereka. Jadi fasilitatornya itu dari desa sendiri. Ada juga kebetulan anaknya juga ada salah satu difabel. Jadi
Mereka punya kegiatan itu di setiap pekan itu adalah mengayam sapu lidi diubah jadi vas bunga. Ini prosesnya. Jadi komunitas difabel di sana itu saya punya ada 36 ya penderita ya. Nah, ini aktivitas mereka. Lalu kegiatan lain yang juga kita lakukan, ini ketika itu kami membuat pelatihan menghadirkan ada beberapa LSM, Yabiku, kemudian dari Yayasan Pijar Timur, dan juga ada lembaga difabel dari provinsi datang untuk memberikan pelatihan kepada kader-kader yang bisa mendampingi kelompok marginal itu di dalam menjadi kesempatan mereka. Jadi memang menjadi sebuah desa inklusif itu gampang sulit. Tapi kalau kita punya niat, punya keinginan yang sama, punya konsep yang sama untuk bagaimana melibatkan semua masyarakat di desa, termasuk memberikan ruang kepada semua komponen yang ada di desa, maka mimpi-mimpi besar kita dalam mewujudkan desa yang baik, makmur dan merata bisa terwujud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.